Suamiku memberiku surat cerai dan berteriak keras, "Kau punya waktu 24 jam untuk pergi dari hadapanku, darah si miskin." Aku menjawab, "Baiklah." Lalu kubuat dia menyesal dan menderita telah membuangku untuk memilih gundiknya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, mentari menembus celah tirai kain berwarna krem di rumah sederhana di pinggiran kota Depok. Udara masih lembab, aroma roti panggang dan wangi kopi hitam merebak dari dapur kecil di sudut rumah itu. Di sana, seorang wanita berwajah lembut sedang menyiapkan sarapan dengan senyum tipis di wajahnya. Dialah Erni, wanita sederhana yang sudah menikah selama 5 tahun dengan pria bernama Yudi. Hidup mereka tidak berlebihan. Rumah kecil itu hanya memiliki 2 kamar tidur, dapur mungil, dan ruang tamu yang merangkap ruang makan. Namun bagi Erni, tempat itu sudah cukup. Ia selalu berkata kepada dirinya sendiri, asal ada cinta dan ketulusan, rumah sekecil apapun terasa luas. Erni berusia 30 tahun, berkulit sawo matang, dengan sorot mata teduh dan tangan yang sudah terbiasa bekerja keras. Ia bukan wanita glamor, tapi ada ketenangan di wajahnya yang membuat siapapun betah menatapnya lama. Rambutnya yang hitam panjang sering ia sanggul sederhana, dan senyumnya selalu menjadi alasan suaminya dulu jatuh cinta. Yudi, suaminya, adalah pria berusia 33 tahun, berwajah tampan, tinggi, dan berwibawa. Dulu, sebelum menikah, Yudi hanyalah pegawai biasa di perusahaan ekspedisi. Namun karena semangat dan kerja kerasnya, ia mulai naik jabatan perlahan. Erni selalu menjadi penyemangat terbesar dalam setiap langkahnya. Pagi itu, Erni menyiapkan nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi dan sambal terasi favorit Yudi. Ia tahu betul selera suaminya. Ketika semuanya siap, ia menata meja makan dengan hati-hati, bahkan menyusun sendok dan garpu sejajar. Sambil menunggu Yudi bangun, Erni menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang makan. Foto itu diambil 5 tahun lalu. Yudi menggenggam tangan Erni erat, dengan mata berbinar penuh cinta. "Yud, sarapannya udah siap, Mas?" panggil Erni lembut dari arah dapur. Tak ada sahutan. Ia berjalan ke kamar tidur dan melihat Yudi masih duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponselnya dengan serius. "Mas, udah jam 6:30. Nanti telat ke kantor," ujarnya lagi sambil tersenyum kecil. Yudi menoleh, lalu mematikan ponselnya cepat-cepat. "Iya, bentar lagi, nih." Erni mengangguk, lalu kembali ke dapur. Ia tak curiga apapun, karena memang begitulah Yudi akhir-akhir ini, lebih sering memegang ponsel, katanya urusan kerja. Ia percaya penuh pada suaminya. Setelah mereka duduk di meja makan, Yudi makan dalam diam. Erni memerhatikannya, lalu bertanya pelan, "Mas, enak gak nasi gorengnya?" Yudi mengangguk sambil mengunyah. "Enak, kayak biasa." Jawaban singkat itu membuat Erni sedikit kecewa, tapi ia tetap tersenyum. Dulu, setiap sarapan, Yudi selalu memuji masakannya sambil bercanda. "Kamu ini ya, nih, bikin aku makin gemuk aja." Sekarang, suasana makan pagi terasa lebih sunyi. Namun Erni berusaha mengusir perasaan aneh itu. Ia tahu Yudi sedang mengejar target besar di kantor, dan pasti stres. Ia ingin menjadi istri yang pengertian. Selesai makan, Erni menyiapkan jas kerja Yudi dan menatanya di kursi ruang tamu. Ia selalu melakukannya setiap pagi. Sambil mengenakan dasi, Yudi berkata tanpa menatap Erni, "Aku ada meeting sore, mungkin pulang malam lagi." "Oh, gitu. Gak apa-apa, Mas. Aku siapin makan malam nanti ya?" tanya Erni lembut. "Gak usah. Aku mungkin makan di luar sama tim kantor." Erni hanya mengangguk. "Baik, Mas. Hati-hati ya." Yudi hanya menjawab singkat, lalu keluar rumah. Pintu tertutup, dan suara deru mobilnya menjauh. Keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Erni berdiri di depan pintu beberapa detik, memandangi arah mobil Yudi pergi. Dalam hatinya, ada rasa kosong yang ia tak mengerti. Ia menarik napas panjang, lalu kembali ke dapur untuk mencuci piring. Siang harinya, Erni pergi ke pasar. Ia membawa tas belanja kain lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun.
Pedagang sayur, Embok Rini, sudah mengenalnya baik. Loh, Bu Erni, kok belanjanya dikit banget sekarang? Tanya Mbok Rini sambil menimbang cabai. Erni tersenyum kikuk. Iya Mbok, Yudi sekarang sering makan di luar, katanya kerjaannya banyak. Embok Rini menghela napas. Hati-hati, Bu. Zaman sekarang, laki-laki kalau bilang lembur tuh belum tentu lembur beneran. Loh? Erni hanya tertawa kecil, menepis perasaan tak enak yang sempat muncul. Ia tak ingin berprasangka buruk. Ia masih percaya bahwa Yudi, suaminya, adalah pria baik yang ia kenal dulu, yang rela tidur di lantai demi bisa menabung untuk beli rumah ini. Sore hari, Erni duduk di ruang tamu sambil menjahit baju pelanggan. Sejak beberapa tahun lalu, ia membuka jasa kecil-kecilan menjahit di rumah untuk membantu keuangan keluarga. Ia menikmati pekerjaannya, apalagi saat bisa membeli hadiah kecil untuk Yudi dari hasil jerih payahnya sendiri. Hari itu, ia tengah menjahit kemeja pria pesanan tetangga, sambil sesekali melirik jam dinding. Pukul 6 sore, Yudi belum juga pulang. Ia mengirim pesan. Mas, udah makan belum? Aku siapin makan malam kalau Mas udah di jalan pulang ya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Pesan itu hanya dibaca, tanpa dibalas. Waktu terus berjalan hingga malam. Pukul 10, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Yudi. Gak usah tunggu. Aku lembur. Erni menarik napas panjang. Ia berusaha tidak menangis. Ia tahu lelaki bisa berubah saat dikejar ambisi. Tapi ia tak menyangka perubahan Yudi akan sejauh ini. Malam itu, sambil menatap meja makan yang masih rapi dengan 2 piring yang tak tersentuh, Erni bergumam lirih. Semoga kamu baik-baik aja di sana. Mas, aku cuma ingin kamu bahagia. Beberapa hari berikutnya, pola yang sama berulang. Yudi semakin jarang di rumah. Saat datang pun, wajahnya dingin, suaranya pendek. Namun di hadapan orang lain, Erni tetap tersenyum, tetap menjaga citra rumah tangga mereka agar tampak harmonis. Suatu malam, Erni membuka kembali album foto pernikahan mereka. Ia menyentuh wajah Yudi di foto itu sambil berbisik. Masih ingat gak waktu kita cuma makan nasi uduk di pinggir jalan setelah menikah? Kamu bilang waktu itu, aku gak punya apa-apa, tapi aku punya kamu, nih. Kalau sekarang kamu udah punya segalanya, apa kamu masih punya aku? Air matanya menetes tanpa suara. Malam itu Erni tertidur di ruang tamu, masih memegang album pernikahan mereka di dada. Ia tak tahu, di tempat lain, Yudi sedang duduk di sebuah restoran mewah dengan seorang wanita muda bernama Nabila, tertawa bahagia, seolah lupa bahwa ada seorang istri yang menunggunya dengan hati yang penuh cinta dan luka yang belum disadari. Dan sejak malam itu, cinta yang dulu hangat perlahan berubah menjadi dingin, tanpa Erni tahu bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Hari berganti hari, dan rutinitas di rumah kecil itu berjalan seperti biasa. Namun bagi Erni, ada yang berubah. Suaminya, Yudi, kini jarang sekali duduk bersamanya di meja makan. Dulu, mereka selalu punya kebiasaan kecil, berbincang ringan sebelum tidur, saling bercerita tentang hari masing-masing, tertawa tentang hal sepele. Tapi kini, kehangatan itu perlahan memudar. Setiap pagi, Yudi bangun lebih cepat dari biasanya. Ia langsung mandi, berpakaian rapi, memakai parfum mahal yang belum pernah Erni lihat sebelumnya. Parfum itu kuat dan beraroma elegan, jauh berbeda dari aroma sabun biasa yang dulu selalu Yudi pakai. Mas, aku buatkan sarapan ya? Tanya Erni pagi itu dengan lembut, sambil melipat dasi suaminya di meja. Nggak usah. Nih, aku mau langsung berangkat. Mau sarapan di kantor aja. Nada suaranya datar, dingin. Erni tertegun sejenak. Oh, ya sudah kalau begitu. Pintu rumah tertutup. Mobil Yudi melaju meninggalkan halaman. Erni berdiri di depan jendela, memandangi kepergian suaminya sambil menggenggam kain lap di tangan. Ada rasa aneh di dadanya, kosong, dingin. Seolah seseorang tengah menarik perlahan kebahagiaan yang dulu memenuhi rumah ini. Hari-hari berikutnya, Yudi semakin sibuk. Ia sering pulang tengah malam, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Alasannya selalu sama. Lembur, proyek besar, rapat mendadak dengan klien. Erni mencoba memahami. Ia tahu ambisi Yudi untuk naik jabatan begitu besar. Ia tahu suaminya ingin sukses. Tapi mengapa setiap kali Yudi bicara,
Nada suaranya terdengar seperti sedang berbicara pada orang asing. Suatu sore, Ernie duduk di teras rumah sambil menunggu Yudi pulang. Hujan turun pelan, membasahi halaman kecil yang ia tanami bunga mawar merah kesukaan Yudi. Ia menatap ponsel di pangkuannya, menimbang apakah sebaiknya menelepon suaminya. Tapi ia takut dianggap cerewet. Akhirnya, Ernie hanya menulis pesan. "Mas, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa makan. Aku tunggu di rumah." Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Pesan itu terkirim. Namun centang biru yang muncul tak kunjung dibalas. Malam itu, Ernie tetap menunggu di ruang tamu. Pukul 11 malam, baru terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Yudi masuk dengan langkah terburu-buru. Tubuhnya beraroma parfum mahal yang kuat. "Mas, udah makan? Aku panasin sopnya ya." Ernie menyambut dengan lembut. "Nggak usah. Aku udah makan," jawab Yudi pendek. Melepas jasnya dan langsung duduk di sofa sambil membuka ponselnya. Ernie hanya berdiri di dapur, memandang punggung suaminya. Ada keinginan besar untuk bertanya, dengan siapa dia makan, kenapa selalu pulang larut malam, tapi lidahnya keluh. Ia takut membuat suasana tambah tegang. "Mas, besok hari Minggu. Gimana kalau kita ke taman kayak dulu?" Ernie mencoba mencairkan suasana. Yudi menatap sekilas, lalu menjawab, "Lihat nanti. Aku capek." Kata capek itu seperti pisau kecil yang menorehkan luka di hati Ernie. Ia tahu suaminya memang bekerja keras. Tapi entah kenapa, capek yang Yudi maksud kini terasa seperti alasan untuk menjauh. Beberapa minggu kemudian, Ernie memutuskan melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia ingin memberi kejutan kecil pada suaminya. Pagi itu, setelah menyelesaikan jahitan pelanggan, Ernie menyiapkan bekal makan siang. Nasi putih hangat, ayam goreng kesukaan Yudi, dan sambal terasi buatan sendiri. Ia membungkusnya rapi dan pergi ke kantor Yudi menggunakan ojek online. Setibanya di lobi, Ernie tersenyum gugup. "Permisi, saya mau ketemu Pak Yudi, bagian operasional," katanya kepada resepsionis. Resepsionis muda itu tampak ragu. "Oh, Pak Yudi ya. Tapi beliau lagi rapat, Bu. Dengan Bu Nabila." Nama itu asing di telinga Ernie. "Bu Nabila?" ulangnya. "Iya, asistennya Pak Yudi. Mereka sering bareng, Bu." Ernie mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba menusuk dadanya. Ia duduk di kursi tunggu, menatap pintu ruang rapat tertutup rapat. Lewat celah kaca buram, samar-samar terlihat Yudi tertawa kecil bersama seorang wanita muda berpenampilan modis, mengenakan blus putih dan rok pensil hitam. Wanita itu, mungkin Nabila, tampak begitu akrab dengan suaminya. Ernie menggenggam kotak bekal erat-erat. Rasanya seperti ada sesuatu yang meledak pelan dalam dadanya. Setelah 1 jam menunggu, Yudi keluar dari ruangan. Ekspresi wajahnya kaget saat melihat Ernie berdiri di depan pintu. "Nih, ngapain kamu kesini?" tanyanya kaku. Ernie tersenyum kecil. "Aku cuma mau bawain makan siang buat Mas. Aku pikir Mas belum sempat makan." Yudi menghela napas panjang, jelas tak senang. "Nih, kamu tuh gak usah datang ke kantor kayak gini. Ini tempat kerja, bukan rumah." Ernie menunduk. "Maaf, Mas. Aku cuma..." Udah. Nanti malah orang-orang ngira aku disuapin istri di kantor. Gak usah repot-repot kayak gini lagi." Ucapan itu menampar hati Ernie lebih keras dari tamparan fisik manapun. Ia menatap wajah suaminya, mencari sisa kasih yang dulu pernah begitu hangat. Tapi yang ia lihat hanyalah dingin, kaku, dan malu seolah keberadaannya aib. Sementara itu, dari belakang Yudi, Nabila muncul. "Oh, ini istri Mas Yudi ya? Halo, Bu Ernie." Suaranya manis, tapi ada nada sombong yang samar. Ia tersenyum sopan. Namun matanya meneliti Ernie dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai pakaian Ernie yang sederhana. Ernie membalas senyum itu dengan sopan, menahan air mata yang mulai menggenang. "Iya, saya istrinya. Salam kenal, ya." "Wah, Mas Yudi jarang cerita lo soal istri. Saya kira belum menikah," kata Nabila dengan nada bercanda yang terasa menohok. Yudi buru-buru menegur. "Nabila, tolong kamu siapin berkas presentasi buat sore ini." "Oh, baik, Mas."
Wanita itu melangkah pergi dengan langkah anggun dan wangi parfum mahal yang memukul indera penciuman Ernie begitu kuat. Yudi menatap Ernie dengan tatapan jenuh. Sudah, kamu pulang aja. Aku sibuk. Ernie hanya mengangguk. Ia menyerahkan kotak bekal yang kini terasa berat. Ini, Mas. Kalau nanti lapar. Tapi Yudi hanya berkata singkat, taruh aja di meja. Ernie melangkah pergi dengan hati remuk. Ia berusaha menahan air mata. Namun begitu keluar dari gedung kantor, bulir-bulir itu tumpah tanpa bisa dibendung. Bekal cinta yang ia bawa dengan niat tulus kini terasa seperti simbol penghinaan. Karena kasihnya ditolak, ketulusannya dipermalukan. Malam harinya, Ernie duduk di depan meja makan sendirian. Kotak bekal yang tadi ia bawa ke kantor kini sudah kembali, masih utuh. Yudi meletakkannya begitu saja di dapur saat pulang, tanpa sepatah kata. Kenapa gak dimakan, Mas? Tanya Ernie pelan. Lupa. Di kantor banyak makanan, jawab Yudi dingin. Ernie terdiam. Ia memandangi wajah suaminya yang kini asing baginya. Dulu, pria itu adalah sosok yang memeluknya setiap kali hujan datang. Dulu, pria itu adalah yang menatapnya penuh syukur karena Ernie mau hidup bersamanya meski dalam kesederhanaan. Tapi kini, semua itu seperti mimpi yang memudar perlahan. Setelah Yudi masuk ke kamar dan tertidur, Ernie duduk sendirian di ruang tamu, menatap lampu yang redup. Ia memikirkan kata-kata Nabila siang tadi. Saya kira belum menikah. Kalimat itu terus bergema di telinganya. Ada firasat buruk yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Yudi darinya. Namun meski hatinya mulai retak, Ernie masih berusaha memupuk harapan kecil di dalam dadanya. Semoga aku salah. Semoga dia cuma lelah. Semoga cinta kami belum benar-benar hilang. Tapi jauh di dalam hati, Ernie tahu, retakan kecil itu akan segera menjadi jurang yang dalam, yang bisa menelan seluruh cinta yang pernah mereka miliki. Hari-hari Nia terasa semakin berbeda sejak beberapa minggu terakhir. Rumah yang biasanya dipenuhi tawa ringan dan aroma masakan hangat kini lebih sering sunyi. Ari, suaminya, semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali, menginap di kantor katanya, untuk menyelesaikan proyek besar perusahaan. Nia ingin percaya. Ia berusaha menanamkan keyakinan dalam hatinya bahwa suaminya adalah pria yang bertanggung jawab, bukan tipe yang akan bermain di belakangnya. Namun, di balik senyum lembut yang ia pasang setiap hari, hati Nia mulai diliputi rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Entah sejak kapan perasaan itu tumbuh. Mungkin sejak Ari mulai sering sibuk dengan ponselnya, mengetik pesan dengan wajah serius, lalu buru-buru menutup layar begitu Nia mendekat. Suatu sore, ketika Nia sedang menyetrika baju di ruang tengah, ia mendengar suara notifikasi dari ponsel Ari yang tertinggal di meja. Biasanya, Nia tak pernah peduli. Ia bukan istri yang suka mengintip isi ponsel suami. Namun entah kenapa sore itu tangannya bergerak sendiri. Mungkin karena rasa penasaran yang sudah lama menumpuk. Layar ponsel itu menampilkan satu pesan baru. Mas, terima kasih untuk makan siangnya tadi. Aku senang sekali bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Senang. Pengirimnya, Rani. Nama yang terasa sangat familiar di telinga Nia. Rani, mantan pacar Ari semasa kuliah. Dada Nia langsung berdebar hebat. Tangannya bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu nama itu dengan baik, tahu kisah masa lalu suaminya dengan perempuan itu. Mereka dulu sempat menjalin hubungan cukup lama sebelum akhirnya kandas karena Rani pindah keluar kota. Ari sempat hancur waktu itu, tapi saat ia menikahi Nia, ia berjanji bahwa masa lalunya sudah tertutup rapat. Nia menatap layar itu cukup lama, mencoba menenangkan pikirannya. Ia berbisik pada diri sendiri bahwa mungkin itu hanya pertemuan biasa antara teman lama. Tapi entah kenapa, isi pesan itu terasa terlalu hangat, terlalu personal. Ketika Ari pulang malamnya, Nia mencoba bersikap biasa. Ia menyambut suaminya dengan senyum, menyiapkan makan malam seperti biasanya. Namun matanya diam-diam memperhatikan setiap gerak-gerik Ari, cara dia menghindari tatapan, cara dia cepat-cepat menyimpan ponsel di saku. Semua terasa janggal. Mas, kata Nia lembut di tengah makan malam. Tadi siang kamu ketemu siapa? Ari menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Teman lama. Kami sempat makan bareng.
Ada urusan kerjaan juga. Kebetulan dia sekarang kerja di perusahaan mitra proyek. Teman lama. Nia mencoba terdengar santai. Siapa? Rani, jawab Ari cepat, lalu menunduk, menyendok nasi tanpa menatap wajah istrinya. Nama itu seperti menancap pisau di dada Nia. Ia berusaha tersenyum, tapi suaranya nyaris tak keluar. Oh, Rani, ya? Lama juga nggak dengar nama itu. Ya, jawab Ari singkat. Kita cuma ngobrol sebentar kok, nggak perlu mikir aneh-aneh. Nia hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak, sesuatu yang dulu begitu ia percayai. Malam itu, saat Ari sudah tertidur, Nia memandang wajah suaminya lama sekali. Ia masih mencintainya, itu pasti. Tapi sekarang, di balik cinta itu, muncul bayangan ketakutan, bayangan pengkhianatan yang mulai menelusup pelan. Keesokan harinya, saat Ari pergi ke kantor, Nia mencoba menenangkan diri dengan rutinitas harian. Ia membersihkan rumah, menata bunga di ruang tamu, lalu membuka media sosial untuk sekadar mengalihkan pikiran. Namun ketika tanpa sengaja ia melihat unggahan seseorang di Instagram, foto seorang wanita dengan caption, "Lunch meeting hari ini menyenangkan." Ternyata teman lama bisa jadi partner kerja yang menyenangkan juga. Hatinya langsung mencelos. Itu foto Rani. Dan di meja yang sama, ada tangan Ari memegang cangkir kopi. Dunia Nia seolah berhenti berputar. Ia menatap layar ponselnya dengan mata berair. Tangannya gemetar hebat. Ia tak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, atau kecewa. Ia menatap ke sekeliling rumah yang selama ini ia rawat penuh cinta, dan hatinya terasa sesak. Semua kenangan indah seolah berubah jadi serpihan luka. Sore harinya, Nia duduk di teras rumah, menatap langit jingga. Ia berusaha mencari ketenangan, tapi pikiran terus melayang. Apakah benar Ari hanya bertemu untuk urusan kerja? Atau ada sesuatu yang lebih? Saat itulah pesan masuk ke ponselnya. Dari nomor tak dikenal. Mbak Nia, aku cuma mau bilang hati-hati sama Mas Ari. Kadang masa lalu suka datang lagi untuk menghancurkan yang sudah bahagia. Nia tertegun. Ia membaca pesan itu berulang-ulang. Siapa pengirimnya? Apa maksudnya? Malam itu ia tak bisa tidur. Suara langkah Ari di ruang tengah, nada lembutnya ketika berbicara di telepon, semuanya terdengar mencurigakan. Ia mendekat perlahan, berdiri di balik pintu, menahan napas. Aku juga kangen kamu, Ran. Suara Ari terdengar lirih. Tapi tolong jangan kirim pesan terus. Nia bisa curiga. Dunia Nia runtuh seketika. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bayangan pengkhianatan yang tadinya samar kini semakin jelas, menghantui pikirannya. Ia mundur pelan, menutup mulut agar isakannya tak terdengar, lalu masuk ke kamar dengan langkah gontai. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang, menatap cincin kawin di jarinya. Cincin yang dulu ia kenakan dengan penuh kebahagiaan, kini terasa begitu berat. Kenapa, Mas? Bisiknya pelan. Kenapa kamu mulai berubah? Dan malam itu, Nia sadar, cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga jika kejujuran mulai hilang dari dalamnya. Bayangan pengkhianatan itu kini telah menodai hatinya, perlahan tapi pasti. Matahari pagi itu seharusnya membawa kehangatan seperti biasanya. Namun bagi Nia, sinarnya terasa dingin dan menyesakkan dada. Ia berdiri lama di depan jendela kamar, menatap halaman rumah yang tertimpa cahaya lembut. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Rumah kecil tapi rapi, taman mungil dengan bunga yang selalu ia rawat, dan suami yang dulu ia banggakan. Tapi di balik itu semua, hatinya kini penuh luka. Semalam ia mendengar segalanya. Kata-kata Ari masih terngiang di telinganya seperti pisau yang menoreh luka di dada. Aku juga kangen kamu, Ran. Suara itu lembut, penuh kerinduan, tapi bukan untuknya. Pagi itu, Nia menatap wajahnya di cermin. Matanya sembab. Pipinya masih basah sisa air mata yang tak henti mengalir semalaman. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Harus kuat, bisiknya pada diri sendiri. Nggak boleh hancur dulu. Ia tahu, jika ia langsung marah atau menuduh tanpa bukti jelas, Ari akan menuduhnya berlebihan. Dan Nia tidak ingin menjadi istri yang dituduh histeris tanpa alasan. Ia harus berpikir tenang, meski hatinya remuk.
Ketika Ari keluar dari kamar mandi, mengenakan kemeja biru muda yang baru saja Nia setrika, pria itu bersiul pelan seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat tersenyum pada Nia. "Sayang, kamu kelihatan pucat. Kurang tidur, ya?" Tanyanya sambil merapikan dasi. Nia menatapnya lama, mencoba mencari secercah kejujuran di mata suaminya. Tapi yang ia lihat hanyalah kepura-puraan yang halus. "Lumayan," jawabnya datar. "Cuma agak capek aja." Ari menghampiri, mencium keningnya dengan lembut. "Kamu jangan terlalu mikirin banyak hal. Aku sayang kamu." Kata-kata itu, yang dulu selalu membuat Nia tersenyum, kini terasa hambar dan menyakitkan. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan air matanya. Begitu Ari berangkat ke kantor, Nia langsung terduduk di kursi ruang tamu. Ia tak bisa menahan tangisnya lagi. Sakit yang ia rasakan bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ia tahu Ari masih mampu berpura-pura mencintainya di depan wajahnya sendiri. Siang itu, Nia memutuskan untuk pergi keluar rumah. Ia butuh udara, butuh ketenangan. Ia berjalan ke kafe kecil di ujung jalan, tempat favorit mereka dulu sebelum menikah. Tempat di mana Ari pernah berlutut, menyatakan cinta dengan bunga mawar putih. Begitu ia duduk di pojokan kafe itu, kenangan masa lalu mulai bermunculan. Ia masih ingat betul bagaimana Ari dulu menatapnya dengan mata penuh cinta. "Kalau aku punya kamu, aku nggak butuh siapa-siapa lagi di dunia ini," katanya waktu itu. Nia tersenyum pahit mengingatnya. "Lalu kenapa sekarang kamu butuh dia lagi, Mas?" Gumamnya pelan. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, suara lembut pelayan menyapanya. "Mbak Nia." Nia menoleh, sedikit terkejut. Pelayan itu tersenyum ramah. "Mbak sering kesini dulu, ya? Sama Mas Ari, kan?" Pertanyaan itu menohok. Tapi Nia hanya tersenyum tipis. "Iya. Sudah lama banget." Setelah pelayan itu pergi, Nia memperhatikan sekeliling. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah meja di pojok lain. Di sana, duduk dua orang yang sedang berbicara dengan wajah akrab. Seketika jantung Nia berhenti berdetak. Ari dan Rani. Dunia seakan berhenti berputar. Ari mengenakan kemeja biru muda yang sama seperti pagi tadi, duduk dengan posisi sedikit condong ke depan. Wajahnya tampak hangat, matanya lembut menatap wanita di depannya. Rani, dengan pakaian elegan dan senyum manis, tampak memandangnya dengan tatapan yang sama seperti dulu Nia melihat Ari di masa pacaran. Hati Nia bergetar hebat. Napasnya tersengal. Ia tak menyangka akan melihatnya secepat ini, sejelas ini. Mereka tertawa bersama, dan tangan Rani sempat menyentuh lengan Ari dengan lembut. Itu cukup untuk menghancurkan dunia Nia. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa duduk diam, menyaksikan suaminya, pria yang ia cintai setengah mati, dengan wanita lain di tempat yang dulu jadi saksi cintanya sendiri. Beberapa menit kemudian, Ari menerima telepon. Mereka tampak tergesa-gesa berdiri. Nia buru-buru menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik menu agar tidak terlihat. Tapi dari sudut matanya, ia masih bisa melihat bagaimana Rani menggandeng lengan Ari saat keluar dari kafe. Begitu mereka pergi, Nia berlari ke kamar mandi dan menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya gemetar hebat. Hatinya seolah robek. "Kenapa, Mas?" Tangisnya pecah. "Kenapa kamu tega?" Malam itu, Nia menunggu Ari pulang dengan dada berdebar. Ia sudah mempersiapkan diri, meski ia tahu pertanyaan-pertanyaannya mungkin hanya akan dijawab dengan kebohongan lagi. Ketika Ari tiba di rumah, ia tampak tenang seperti biasa. Tapi kali ini Nia tidak bisa menahan diri. "Mas," suaranya bergetar. "Tadi aku lihat kamu di kafe sama Rani." Ari terkejut sejenak, tapi cepat menenangkan diri. "Oh, iya. Kami memang kebetulan ketemu lagi. Dia bantu aku nyari investor proyek baru. Kenapa kamu kelihatan marah?" Nia memandangnya tajam. "Kamu bohong. Aku lihat sendiri cara kamu menatap dia, Mas. Itu bukan tatapan kerja. Itu tatapan seseorang yang masih punya rasa." Ari menahan napas, lalu mendesah panjang. "Kamu salah paham, Nia. Aku nggak ada apa-apa sama dia. Kamu aja yang terlalu sensitif." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun.
Jadi sekarang aku yang salah? Tanya Nia, matanya berkaca-kaca. Ari menatap istrinya, lalu mengalihkan pandangan. Aku capek. Nia, aku nggak mau ribut. Ia berjalan masuk ke kamar, meninggalkan Nia yang berdiri dengan air mata mengalir deras. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Ari tidur membelakangi Nia tanpa sepatah kata pun. Nia memandangi punggung suaminya dalam diam. Ia tahu, luka ini bukan luka kecil. Ini luka pertama, dan ia tahu, luka pertama adalah yang paling dalam, yang tak akan pernah bisa benar-benar terlupakan. Ia menutup mata, tapi air matanya terus mengalir. Dalam gelap, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kalau ini cinta, kenapa rasanya begitu menyakitkan? Dan sejak malam itu, Nia tidak lagi menjadi wanita yang sama. Hatinya retak, dan dari retakan itulah kekuatan mulai tumbuh. Perlahan, dari luka yang paling dalam. Hari itu langit tampak muram sejak pagi. Awan-awan kelabu menggantung di atas rumah sederhana milik Nia dan Ari, seolah ikut merasakan beban berat yang menyelimuti hati penghuni di dalamnya. Nia duduk di meja makan, menatap secangkir teh hangat yang sejak tadi tak tersentuh. Uapnya perlahan hilang, sama seperti hangatnya hubungan rumah tangga mereka. Sudah beberapa hari ini Ari berubah total. Ia jarang pulang. Bahkan saat pulang pun hanya untuk tidur sebentar lalu pergi lagi dengan alasan pekerjaan. Tapi Nia tahu, itu semua alasan kosong. Ia sudah tidak buta lagi. Diam-diam ia tahu bahwa Ari sering bersama Rani, wanita yang dulu pernah menghancurkan hati Nia bahkan sebelum pernikahan mereka dimulai. Namun hari ini berbeda. Ada aura aneh yang menyelimuti rumah. Entah kenapa, Nia bisa merasakannya. Sejak subuh tadi, Ari sudah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, memegang selembar amplop coklat. Saat Nia keluar dari kamar, ia sempat berpikir bahwa mungkin Ari ingin berdamai. Mungkin ingin menjelaskan segalanya dengan jujur. Tapi ternyata yang terjadi justru kebalikannya. Nia, suara Ari terdengar datar, dingin seperti orang asing. Duduk. Kita perlu bicara. Nada itu membuat dada Nia langsung sesak. Ia duduk perlahan di hadapan suaminya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh hanya karena tatapan dingin itu. Ada apa, Mas? Tanyanya pelan. Ari menatapnya beberapa detik, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang besar. Lalu, tanpa basa-basi, ia meletakkan amplop itu di atas meja. Ini, katanya tegas. Surat cerai. Dunia Nia langsung berhenti berputar. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras di telinganya. Ia menatap amplop itu seperti menatap pisau yang diarahkan ke jantungnya. Surat cerai? Suaranya nyaris tak terdengar. Ari mengangguk. Aku sudah lama mikir. Nia, hubungan kita udah nggak sehat. Kamu terlalu banyak curiga, terlalu banyak drama. Aku capek. Nia menggigit bibirnya, menahan gemetar. Aku curiga karena aku tahu kamu bohong. Mas? Aku curiga karena aku melihat kamu sendiri dengan mata kepalaku. Aku bukan mencurigai tanpa alasan. Ari berdiri tiba-tiba, menatap Nia tajam dengan sorot kemarahan yang membuat wanita itu ciut. Udah cukup. Nia, aku nggak mau debat lagi. Aku udah mutusin semuanya. Kamu tanda tanganin surat itu sekarang juga. Nia menatap suaminya dengan air mata mengalir. Kamu serius, Mas? Setelah semua yang kita lewatin, kamu tega ngelakuin ini? Hanya karena dia. Ari mendengus kasar. Jangan bawa-bawa dia. Ini murni karena aku udah nggak bisa hidup sama kamu lagi. Kalimat itu seperti bom yang meledak di dada Nia. Ia menggenggam ujung meja, menahan tubuhnya agar tidak roboh. Mas, kamu tahu apa artinya ini buat aku? Suaranya serak. Aku ninggalin keluargaku buat kamu. Aku ngebangun semuanya dari nol bareng kamu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Ari membuang pandangannya. Itu bukan urusanku lagi. Dan kalimat berikutnya keluar dengan nada yang begitu kasar, menusuk jauh ke dalam hati Nia. Kau punya waktu 24 jam untuk pergi dari hadapanku, darah si miskin. Nia terdiam. Dunia seakan hancur berantakan di depannya. Darah si miskin? Ia mengulang pelan, suaranya bergetar. Kamu panggil aku begitu? Ari tak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, dengan wajah penuh kebencian.
Kamu pikir aku bakal terus hidup susah kayak gini? Aku udah muak. Aku butuh pasangan yang bisa seimbang sama aku, bukan beban. Setiap kata yang keluar dari mulut Ari bagai pisau yang mengiris kulitnya, satu persatu. Nia memejamkan mata, menahan tangisnya. Ia tahu jika ia terus bicara, air matanya akan pecah di depan lelaki itu, dan ia tidak mau memberikan kepuasan itu. Dengan suara yang bergetar, Nia hanya menjawab, "Baiklah." Ari sedikit terkejut. "Apa?" Nia menatapnya dengan mata yang penuh air mata tapi juga keteguhan yang baru pertama kali muncul dalam dirinya. "Kalau itu maumu, baiklah. Aku akan pergi. Tapi ingat, Mas, kamu bakal menyesal. Suatu hari nanti, kamu akan tahu siapa yang benar-benar mencintaimu tanpa pamrih." Ari tertawa sinis. "Jangan ngelawak, Nia. Hidup bukan sinetron. Aku nggak akan menyesal ninggalin kamu." Nia menatap wajah suaminya lama-lama, mencoba mengingat setiap garis wajahnya. Bukan karena cinta, tapi agar ia tahu seperti apa wajah orang yang telah menghancurkan seluruh hidupnya. "Semoga kamu bahagia, Mas," katanya pelan, lalu beranjak ke kamar tanpa menoleh lagi. Begitu pintu kamar tertutup, tubuh Nia langsung ambruk di lantai. Ia menangis sejadi-jadinya, tanpa suara, tanpa daya. Beberapa jam kemudian, ia duduk di sudut tempat tidur, menatap seisi kamar yang penuh dengan kenangan. Foto pernikahan mereka di dinding, pakaian yang mereka beli bersama, semua terasa menyesakan. Ia membuka amplop itu perlahan, dan melihat tanda tangan Ari di atas kertas resmi perceraian itu. Tangannya gemetar. Ia menatap lembaran itu lama sekali. "Jadi ini akhirnya?" bisiknya lirih. Namun di balik rasa sakit yang luar biasa itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah kekuatan kecil, samar, tapi nyata. Keesokan paginya, Nia bangun dengan wajah bengkak, tapi matanya tak lagi kosong. Ia mulai mengemasi pakaian, memasukkan beberapa barang penting ke dalam koper tua. Ia tidak tahu kemana akan pergi, tapi satu hal pasti, ia tidak akan meminta belas kasihan. Sebelum melangkah keluar dari rumah itu, ia menatap sekeliling sekali lagi. Rumah yang dulu penuh cinta kini terasa dingin dan asing. Ia menyentuh meja makan yang masih menyimpan bekas cangkir teh dari kemarin, lalu tersenyum pahit. "Selamat tinggal, Mas Ari," katanya pelan. "Terima kasih sudah ngajarin aku arti kehilangan." Begitu langkah kakinya meninggalkan ambang pintu, air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena kelemahan. Itu adalah air mata terakhir yang ia jatuhkan untuk lelaki yang sudah tidak pantas mendapatkannya. Di balik luka itu, Nia berjanji dalam hati. Ia akan bangkit. Ia akan berubah. Dan suatu hari nanti, Ari akan menyesal melihat perempuan yang dulu ia hina sebagai darah si miskin, kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Pagi itu udara terasa berbeda. Setelah malam penuh air mata dan kehilangan, Ernie, wanita yang dulu lembut dan selalu memaafkan, kini duduk diam di depan jendela kamar kontrakan kecil yang baru saja ia tempati. Sinar matahari menembus kaca, menyinari wajahnya yang masih sembab, tapi di balik mata lelah itu, tersimpan semangat baru yang mulai tumbuh. Sudah 2 minggu sejak surat cerai itu diberikan. 2 minggu sejak kata-kata tajam itu menghancurkan seluruh harga dirinya. "Kau punya waktu 24 jam untuk pergi dari hadapanku, darah si miskin." Kalimat itu terus berputar di kepala Ernie, setiap malam sebelum ia tidur. Tapi kini, setiap kali ia mengingatnya, bukan lagi dengan tangis, melainkan dengan tekad. Ia menatap cermin di depannya. "Darah si miskin?" katanya lirih, dengan senyum getir. "Baiklah, Mas Yudi. Lihat nanti. Aku akan buat kamu tahu arti sebenarnya dari kehilangan." Hari-hari pertama setelah perceraian adalah yang paling berat. Ernie kehilangan banyak hal sekaligus. Rumah, suami, bahkan rasa percaya dirinya. Ia sempat terpuruk, makan pun tak berselera. Hanya mengandalkan air putih dan mie instan. Namun di tengah keterpurukan itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Anak kecil bernama Alif, putra semata wayangnya yang kini berusia 5 tahun. "Bunda, kenapa kita pindah rumah?" tanya Alif polos suatu sore, saat mereka duduk di lantai beralaskan tikar. Ernie tersenyum lembut, meski hatinya perih. "Karena Bunda mau mulai hidup baru, Nak. Di tempat baru ini, kita bisa bahagia tanpa harus takut sama siapapun."
Alif mengangguk kecil, lalu memeluk ibunya. Pelukan kecil itu memberi kekuatan luar biasa bagi Ernie. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Sore itu, saat Ernie membereskan pakaian di rak sederhana, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal masuk. Halo? Suaranya pelan. Selamat sore, Bu Ernie. Ini saya, Bu Ratna, dosen lama ibu waktu kuliah dulu. Saya dengar ibu sedang mencari pekerjaan. Ernie tersentak. Oh, Bu Ratna. Iya, Bu, saya sedang cari apa saja yang bisa saya kerjakan. Bagus, jawab suara di seberang. Saya kebetulan butuh orang untuk membantu administrasi di yayasan sosial yang saya kelola. Tidak besar, tapi bisa jadi awal yang baik untuk ibu mulai lagi. Mata Ernie memanas, hampir tak percaya. Terima kasih, Bu, sungguh. Saya sangat bersyukur. Sejak hari itu, Ernie mulai bekerja di sebuah yayasan sosial kecil di pinggiran kota Jakarta. Gajinya memang tak besar, tapi bagi Ernie, pekerjaan itu adalah kesempatan untuk berdiri lagi di atas kaki sendiri. Ia bekerja keras, datang paling pagi, pulang paling malam, tanpa pernah mengeluh. Rekan-rekannya kagum melihat ketekunannya. Bu Ernie itu hebat ya, bisik salah satu staf muda. Walaupun baru, kerjanya cepat dan teliti banget. Ernie hanya tersenyum setiap kali mendengar pujian. Ia tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Bahwa status, janda miskin, yang disematkan padanya dulu tidak akan mendefinisikan masa depannya. Suatu malam, saat Ernie sedang memeriksa berkas di rumah, Bu Ratna datang berkunjung. Ernie, katanya lembut, saya lihat kamu punya bakat di bidang administrasi dan keuangan. Kenapa kamu nggak coba ikut pelatihan manajemen yang diadakan pemerintah bulan depan? Gratis, dan kalau lulus, bisa naik jabatan jadi koordinator program. Ernie terdiam sejenak. Saya? Apa saya bisa, Bu? Bu Ratna tersenyum. Kamu bisa, kalau kamu percaya. Kata-kata itu menancap kuat di hati Ernie. Malam itu juga ia menulis di buku catatannya. Aku harus berubah. Aku harus bangkit. Bukan demi membalas, tapi demi diriku dan anakku. Sejak saat itu, hidup Ernie mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Ia mengikuti pelatihan itu dengan penuh semangat. Setiap malam ia belajar, membaca buku, menonton video pelajaran manajemen bisnis, meski kadang matanya berat karena lelah bekerja seharian. Tapi ia tak berhenti. Ia ingat bagaimana Ari, suami yang kini hanya tinggal nama di masa lalu, pernah meremehkannya. Perempuan sepertimu gak akan pernah bisa sukses. Nia, kamu cuma bisa ngurus dapur. Kata-kata itu kini menjadi bahan bakarnya untuk maju. 2 bulan kemudian, Ernie lulus dengan nilai terbaik. Ia bahkan mendapat tawaran untuk menjadi koordinator administrasi di yayasan itu, menggantikan posisi staf lama yang pensiun. Gajinya naik 2 kali lipat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ernie bisa tersenyum tulus tanpa air mata. Hari itu, ia membeli sepotong kue kecil dan menyalakan lilin. Untuk bunda yang kuat, katanya sambil memeluk Alif. Mulai hari ini, hidup kita berubah. Alif tertawa senang. Bunda hebat, katanya polos. Ernie tersenyum, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Bunda belum hebat, nak, tapi bunda akan jadi hebat. Waktu berjalan cepat. Setiap langkah Ernie menjadi bukti bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Ia mulai dikenal sebagai sosok wanita tangguh di lingkungan kerjanya. Lembut tapi tegas, rendah hati tapi cerdas. Banyak orang mulai menghargainya. Bahkan beberapa kali ia diminta menjadi pembicara di acara motivasi perempuan. Namun di balik kesibukan itu, ia tahu satu hal, kebangkitannya baru dimulai. Masih ada bagian dari dirinya yang belum selesai. Bagian yang ingin menatap masa lalunya, bukan dengan tangis, tapi dengan kepala tegak. Dan kesempatan itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Sebab tanpa ia sadari, di sisi lain kota, Yudi, pria yang pernah mengusirnya dengan kata-kata kejam, mulai merasakan guncangan besar dalam hidupnya. Bisnis yang dulu ia banggakan mulai goyah, Rani yang dulu tampak sempurna mulai memperlihatkan wajah aslinya. Dan perlahan, nama, Ernie, kembali terlintas di pikirannya. Wanita yang dulu ia hina, kini akan menjadi bayangan yang membuatnya tak tenang. Sementara itu,
Ernie berdiri di depan cermin dengan pakaian rapi dan senyum tipis di wajahnya. Ia siap menghadiri undangan pelatihan lanjutan yang diadakan oleh sebuah perusahaan besar. Siapa sangka, perusahaan itu milik seseorang dari masa lalunya. Angin pagi berhembus lembut. Dan disinilah titik awal kebangkitan Ernie dimulai. Dari perempuan yang dulu dihina sebagai miskin, kini bersiap menapaki jalan menuju kejayaan. Hari itu, langit Jakarta tampak cerah. Sinar matahari menembus jendela besar kantor pusat perusahaan fashion, Eklat Mode. Tempat Ernie kini bekerja sebagai kepala desainer. Ia duduk di kursi elegan berwarna krem, mengenakan setelan profesional berwarna ivory dengan jilbab satin lembut yang menambah karismanya. Tangannya memegang sketsa rancangan terbaru, koleksi busana modest luxury yang akan diluncurkan di Paris Fashion Week cabang Asia. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari ketika Yudi mengusirnya dengan hinaan, darah miskin. Sejak itu, hidup Ernie seperti berputar 180 derajat. Dulu ia adalah wanita sederhana yang menggantungkan hidup pada cinta suaminya. Kini, ia menjadi sosok mandiri, kuat, dan dihormati banyak orang. Ia tidak lagi takut pada kehilangan. Karena dari kehilangan itulah ia belajar arti sesungguhnya dari harga diri. Namun meski hidupnya telah berkilau, ada saat-saat ketika ia masih teringat malam itu. Malam di mana dunia seolah runtuh di hadapannya. Tapi setiap kali kenangan itu muncul, Ernie hanya tersenyum tipis dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Yudi. Kalau bukan karena luka itu, aku tak akan berdiri sejauh ini." "Bu Ernie, tamu dari Global Mode sudah tiba. Mereka ingin bertemu sebelum rapat jam 2, kata sekretarisnya, Lira, dengan sopan. Ernie mengangguk. "Baik, persilakan mereka masuk ke ruang meeting. Saya menyusul 5 menit lagi." Lira keluar, meninggalkan aroma kopi hangat yang baru disajikan. Ernie menatap cermin kecil di meja, merapikan hijabnya, lalu menarik napas dalam. Tak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan wajah itu, hatinya berdebar karena kabar yang baru ia dengar dari timnya pagi tadi. Perusahaan Global Mode, tempat Yudi kini bekerja, akan menjalin kerjasama dengan Eklat Mode untuk proyek besar. "Iya, Yudi." Nama itu muncul lagi setelah sekian lama ia buang jauh-jauh. Beberapa jam kemudian, pintu ruang meeting terbuka. Ernie melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Dalam ruangan itu, duduk beberapa orang berpakaian rapi, tampak profesional. Namun di antara mereka, mata Ernie langsung menangkap sosok yang tak mungkin ia lupakan, Yudi. Pria itu kini tampak lebih tua, dengan garis lelah di wajahnya. Matanya memandang ke arah Ernie dengan ekspresi terkejut yang sulit dijelaskan. Sementara di sebelahnya, Nabila, wanita yang dulu menjadi penyebab kehancuran rumah tangga mereka, duduk anggun dengan blazer merah dan senyum angkuh. "Selamat siang," ucap Ernie datar namun sopan. "Saya Ernie Rahmawati, kepala desainer sekaligus salah satu pemegang saham di Eklat Mode." Ucapan itu membuat ruangan mendadak sunyi. Bahkan Yudi nyaris kehilangan kata. Ia tidak pernah menyangka wanita yang dulu ia caci, hina, dan usir dengan kata-kata kejam kini duduk di hadapannya sebagai pimpinan perusahaan yang akan menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaannya sendiri. Ernie?" Suara Yudi bergetar, seperti tak percaya. Ernie tersenyum tipis. "Tampaknya Bapak mengenal saya." Nabila, yang merasa posisinya terancam, segera menyela. "Oh, jadi ini, mantan istrimu, Mas?" katanya dengan nada meremehkan. Ernie tetap tersenyum, tapi sorot matanya dingin. "Iya, saya mantan istri beliau. Dan tampaknya sekarang kita akan bekerja sama. Dunia memang kecil, ya?" Yudi terdiam. Tangannya gemetar di atas meja. Sementara Nabila berusaha menutupi rasa tidak nyamannya dengan tawa kecil yang dipaksakan. Tapi dalam hati, ia mulai merasa gelisah. Rapat berlangsung dalam suasana canggung. Setiap kata yang keluar dari mulut Ernie begitu tenang dan profesional, membuat semua peserta kagum. Ia tidak sedikit pun menunjukkan emosi pribadi. Yudi merasa semakin kecil. Teringat betapa dulu ia menganggap Ernie lemah, tak berdaya, hanya beban dalam hidupnya. Namun kini, wanita itu duduk di posisi yang jauh lebih tinggi darinya. Setelah rapat berakhir, Ernie mengemas berkasnya dengan tenang. Ketika semua peserta keluar, Yudi menahan langkahnya. "Ernie, tunggu." Ernie berhenti, menoleh perlahan.
Ada yang bisa saya bantu, Pak Yudi? Nada suaranya formal, tanpa sisa kehangatan. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi, kata Yudi pelan. Kamu berubah banget. Ernie menatapnya dalam diam sejenak, lalu tersenyum datar. Waktu memang mengubah banyak hal. Dan terkadang, luka juga bisa jadi bahan bakar untuk bertumbuh. Yudi menunduk, tak mampu membalas. Ada rasa bersalah yang membakar hatinya. Dulu ia merasa berkuasa, kini ia merasa kalah dalam diam. Sore itu, setelah Yudi pergi, Ernie berdiri di balkon kantor, memandangi langit yang mulai oranye. Lira menghampiri dengan membawa map kontrak. Bu, proyek dengan global mode ini besar. Tapi kalau ibu merasa kurang nyaman bekerja dengan pihak mereka, kita bisa cari opsi lain. Ernie menggeleng lembut. Tidak perlu. Aku sudah berdamai dengan masa laluku. Lagi pula, tidak ada kemenangan yang lebih manis daripada menunjukkan bahwa kita bisa bangkit tanpa harus membalas dengan kebencian. Lira tersenyum. Ibu luar biasa. Ernie hanya tersenyum samar. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini baru awal dari pembalikan keadaan yang sesungguhnya. Dunia sedang berputar, dan giliran Yudi serta Nabila yang akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Beberapa minggu kemudian, desas-desus mulai beredar di dunia bisnis. Perusahaan global mode mengalami krisis keuangan akibat salah investasi. Sahamnya anjlok, investor mundur, dan rumor mengatakan Yudi akan dicopot dari jabatannya. Sementara itu, nama Ernie dan Eklat Mode semakin melambung. Koleksi busana rancangannya dipuji di berbagai media, dan majalah bisnis menobatkannya sebagai salah satu wanita inspiratif tahun ini. Suatu malam, Yudi menatap layar televisi yang menayangkan berita tersebut. Ia melihat Ernie berdiri elegan di atas panggung, menerima penghargaan dengan senyum tenang. Di sebelahnya, Nabila duduk diam, wajahnya kaku. Mas, dia sekarang luar biasa. Ya, katanya lirih, setengah menahan iri. Yudi menatap layar itu lama, lalu berbisik, aku sudah kehilangan berlian, hanya karena tergoda kaca murahan. Ernie di sisi lain, duduk di kamarnya malam itu sambil membuka buku catatan lamanya. Di halaman terakhir, ada tulisan kecil. Kalau suatu hari dunia berbalik, aku tidak akan menoleh untuk menghina. Aku hanya akan berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Dan malam itu, Ernie tahu, waktu pembalasan bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Dunia memang sudah berbalik. Kini bukan lagi ia yang menangis diusir dengan hinaan, tapi Yudi yang menyesal karena telah melepaskan sesuatu yang tak ternilai. Namun Ernie belum selesai. Masih ada hal yang lebih besar yang akan terjadi. Sesuatu yang akan membuat Yudi dan Nabila benar-benar berlutut menyesal di hadapannya. Dan bab itu, baru akan dimulai. Hari berganti minggu. Berita tentang kehancuran perusahaan global mode kini menjadi sorotan besar di dunia bisnis. Banyak media menuliskan kisah jatuhnya perusahaan besar yang dulu begitu sombong dengan gaya hidup mewah para petingginya. Di balik semua itu, nama Yudi perlahan menjadi simbol kegagalan manajemen. Akibat keputusan direktur keuangan yang sembrono dan kerjasama tidak transparan, perusahaan global mode resmi dinyatakan bangkrut oleh pengadilan niaga. Begitu bunyi berita utama pagi itu. Di sebuah rumah besar yang kini terasa sunyi, Yudi duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Kemeja putih yang dulu selalu rapi kini tampak kusut. Dasi tak lagi terpasang sempurna. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam dan dipenuhi guratan penyesalan. Di meja depannya berserakan berkas-berkas utang, surat panggilan pengadilan, dan dokumen penyitaan aset. Sementara Nabila, wanita yang dulu ia puja, kini berteriak histeris dari kamar. Mas, ini semua salahmu. Kalau saja dulu kamu nggak terlalu percaya diri, kita nggak bakal sampai begini. Suara Nabila nyaring, menusuk telinga. Ia melemparkan tas bermerek ke lantai, hingga isinya berhamburan. Rumah ini akan disita. Mas, semua perhiasanku mau ditarik bank. Mau kita tinggal di mana? Hah? Yudi hanya diam. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Semua yang terjadi kini terasa seperti bayangan dari masa lalu. Balasan dari segala kata-kata kejam yang pernah keluar dari mulutnya kepada Ernie. Dulu ia berkata, kau darah miskin. Kini justru dirinya yang terpuruk tanpa sisa. Sore itu, hujan turun deras.
Yudi berdiri di depan jendela, memandangi tetes air yang jatuh perlahan. Dalam pikirannya, kenangan masa lalu berputar kembali. Hari ketika ia memberikan surat cerai kepada Ernie, hari ketika ia berteriak di wajah wanita yang dulu dengan tulus mencintainya. Waktu itu ia merasa berkuasa. Ia pikir hidupnya akan jauh lebih indah bersama Nabila, wanita cantik dan ambisius yang membuatnya merasa berkelas. Tapi ternyata, kemewahan itu semu. Nabila tidak mencintainya dengan tulus. Ia hanya datang demi status dan uang. Kini, ketika semuanya hilang, Nabila pun berubah dingin dan kasar. Tak ada lagi kata manis, tak ada lagi pelukan hangat. Yang tersisa hanya pertengkaran, tangisan, dan saling menyalahkan. Yudi menutup matanya, menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Tuhan, apa ini balasan untuk semua dosaku pada Ernie?" Di sisi lain, kehidupan Ernie berjalan sebaliknya. Eklat mode semakin berkembang. Bahkan kini mulai membuka cabang baru di Surabaya dan Kuala Lumpur. Ernie sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar bisnis perempuan, mendorong banyak wanita untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, dengan sorot mata tenang dan suara lembut namun tegas, orang-orang akan bertepuk tangan kagum. Namun di balik kesuksesannya, Ernie tak pernah menyombongkan diri. Ia tidak pernah menggunakan keberhasilannya untuk balas dendam secara terbuka. Ia memilih jalan yang lebih anggun, membiarkan waktu dan kehidupan sendiri yang menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Suatu hari, di sebuah acara amal yang digelar oleh yayasan sosial yang Ernie dirikan, ia mendengar sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Salah satu panitia berbisik, "Bu, tadi ada seorang laki-laki yang datang diam-diam ke halaman belakang. Katanya, dia ingin bicara dengan ibu. Namanya Yudi." Ernie terdiam sesaat. Nama itu kembali terdengar setelah sekian lama. Ada sedikit getaran dalam hatinya, tapi bukan karena cinta, melainkan karena masa lalu yang belum sepenuhnya tertutup. Ernie melangkah keluar menuju halaman belakang. Hujan rintik masih turun, dan di bawah payung hitam, berdirilah Yudi. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat, dan mata yang dulu penuh kesombongan kini tampak redup. Begitu melihat Ernie, ia langsung menunduk dalam. "Ernie," suaranya parau. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku datang bukan untuk minta maaf demi dikasihani. Aku cuma ingin mengakui bahwa aku salah. Semua kata-kataku dulu, semua keegoisanku, aku hancur karena itu." Ernie menatapnya lama. Ada campuran perasaan iba dan kelegaan. "Yudi," katanya lembut tapi tegas, "aku sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kamu datang ke sini. Aku tidak mau hidup dengan kebencian. Tapi maaf, bukan berarti aku lupa. Luka itu tetap ada. Hanya saja aku sudah tak biarkan dia menyakitiku lagi." Yudi meneteskan air mata. "Kamu benar-benar berubah. Ernie, kamu jauh lebih kuat dari yang kukira." Ernie tersenyum tipis. "Aku tidak berubah, Yudi. Aku hanya menemukan diriku yang dulu kamu buta untuk melihatnya." Hening sejenak. Hanya suara hujan yang menemani percakapan mereka. Akhirnya Yudi berkata lirih, "Aku cuma ingin kamu tahu. Nabila meninggalkanku. Dia kabur dengan investor asing dan bawa semua sisa uang di rekeningku." Ernie hanya menatapnya tanpa ekspresi berlebihan. "Mungkin itu cara Tuhan menunjukkan padamu arti kehilangan yang sesungguhnya." Yudi menunduk semakin dalam. "Aku pantas dapat ini." "Bukan pantas," jawab Ernie pelan. "Tapi perlu. Karena kalau kamu tidak jatuh, kamu tidak akan pernah belajar. Sama seperti aku dulu." Setelah pertemuan itu, Yudi pergi dengan langkah gontai. Ia merasa ringan, meski penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa tidur tanpa rasa bersalah yang menekan dada. Namun hidupnya tak lagi sama. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, rumah, dan wanita yang ia anggap cinta sejati. Kini, ia bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan kecil, mencoba menata hidup dari awal. Sementara itu, Ernie semakin bersinar. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tak pernah merasa bangga atas penderitaan orang lain. Ia hanya bersyukur karena akhirnya, kehidupan menunjukkan keadilan dengan caranya sendiri. Di ruang kerjanya malam itu,
Ernie menatap foto lamanya bersama Yudi yang dulu masih ia simpan di laci. Ia tersenyum tipis, lalu menutupnya perlahan. Sudah cukup, bisiknya. Karma sudah bekerja. Sekarang saatnya aku berjalan ke masa depan tanpa bayangan masa lalu. Beberapa bulan kemudian, Yudi datang ke acara publik di mana Ernie menerima penghargaan nasional sebagai inspirasi perempuan Indonesia. Ia berdiri di antara penonton, menatap panggung dari kejauhan. Ketika Ernie berbicara di depan mikrofon, suaranya terdengar jernih dan penuh makna. Dulu, aku pernah dijatuhkan oleh seseorang yang kucintai. Tapi aku belajar bahwa kejatuhan bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah aku belajar bangkit, berdiri, dan berjalan lagi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada bisa berdamai dengan masa lalu. Yudi meneteskan air mata di tempat duduknya. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Kau menang, Ernie. Dan aku bersyukur karena kau bisa bahagia, meski aku bukan bagian dari hidupmu lagi. Ia beranjak pergi sebelum acara berakhir, meninggalkan gedung dengan langkah berat namun tenang. Sementara di atas panggung, Ernie berdiri anggun dalam balutan kebaya modern, tersenyum kepada hadirin, bukan sebagai wanita yang dulu disakiti, tapi sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan. Karma telah datang. Dan penyesalan telah menjadi pelajaran yang paling mahal bagi Yudi dan Nabila. Sementara Ernie, ia melangkah menuju masa depan dengan damai, karena hatinya kini bebas dari dendam. Hujan deras mengguyur malam Jakarta. Petir menyambar sesekali, menyinari jalanan yang becek dan basah. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Yudi duduk di kursi reyot, memandangi atap bocor yang meneteskan air ke dalam ember. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak lebih kurus daripada beberapa bulan lalu. Sudah hampir 1 tahun sejak ia terakhir bertemu dengan Ernie. Setelah pertemuan itu, hidupnya benar-benar berubah. Bukan ke arah yang ia harapkan, melainkan ke arah yang paling kelam. Nabila benar-benar meninggalkannya, membawa kabur uang dan sisa aset yang masih tersisa. Semua rekan kerja yang dulu dekat kini menjauh, seolah tak ingin dikaitkan dengan nama yang mencemarkan reputasi perusahaan. Ia kehilangan rumah, mobil, dan semua kemewahan yang dulu ia banggakan. Kini, hanya kesepian yang menemaninya setiap malam. Yudi memandangi foto lama di tangannya, foto dirinya bersama Ernie saat masih menikah. Mereka berdua tersenyum, sederhana namun bahagia. Senyum yang dulu ia remehkan, kini menjadi hantu yang terus menghantui pikirannya. Ernie, suaranya serak. Andai waktu bisa diulang, aku nggak akan pernah menyakiti kamu. Ia menunduk, air mata jatuh membasahi foto itu. Tapi waktu tak bisa diulang. Penyesalan kini tak berguna. Dunia telah menunjukkan keadilannya. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Ernie berjalan dengan indah dan teratur. Ia kini resmi menjadi CEO Eklat Mode Group setelah pemilik lama mempercayakan kepemimpinan penuh padanya. Di bawah arahannya, perusahaan itu berkembang pesat, bahkan mulai ekspansi ke Eropa. Namun, meski sibuk dengan jadwal padat, Ernie tetap rendah hati. Ia tetap datang ke panti asuhan yang dulu ia bantu dirikan, mengajar anak-anak tentang pentingnya kerja keras dan harga diri. Di mata banyak orang, Ernie bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga wanita berhati emas. Suatu pagi, ia menerima amplop berwarna coklat tua dari sekretarisnya. Bu, ini surat yang dikirim atas nama Yudi. Saya sudah pastikan, itu benar tulisan tangan beliau. Ernie terdiam sejenak, lalu membuka surat itu perlahan. Ernie, aku tahu aku nggak pantas lagi bicara denganmu. Tapi aku cuma ingin kamu tahu kalau hidupku hancur bukan karena siapapun, tapi karena diriku sendiri. Dulu aku buta. Aku pikir kebahagiaan cuma bisa didapat dari uang, status, dan kemewahan. Aku lupa bahwa cinta dan ketulusan jauh lebih berharga dari itu. Sekarang aku hidup pas-pasan. Tapi aku belajar arti ketenangan. Aku tahu kamu sudah memaafkanku, dan aku berterima kasih karena masih mau mendengarkan aku waktu itu. Kalau suatu hari aku pergi, aku cuma mau kamu tahu, aku bangga pernah punya istri seperti kamu, meski aku menyia-nyiakannya. Yudi. Ernie menutup surat itu perlahan, lalu menarik napas panjang. Ada rasa perih yang menyentuh hatinya, bukan karena masih mencintai, tapi karena ia tahu rasa bersalah seperti itu adalah hukuman paling berat bagi seseorang yang menyesal terlambat.
Penyesalan memang selalu datang belakangan, gumamnya lirih. Dan terkadang, datangnya ketika semuanya sudah tak bisa diperbaiki. Beberapa hari kemudian, kabar menyedihkan datang. Lira, sekretaris Ernie, mengetuk pintu ruangannya dengan wajah murung. Bu, saya baru dapat kabar. Pak Yudi meninggal dunia semalam. Ernie terdiam. Tangannya yang memegang pena berhenti di udara. Meninggal? Iya, Bu. Katanya, serangan jantung. Saat ditemukan, beliau sedang duduk di kursi, memegang foto lama. Ruangan hening. Suara detak jam terdengar jelas. Ernie menatap keluar jendela, melihat langit mendung yang perlahan menggelap. Ada seulas senyum tipis di bibirnya, tapi matanya basah. Dia akhirnya menemukan ketenangannya, katanya pelan. Hari pemakaman Yudi berlangsung sederhana. Tak banyak yang datang. Hanya beberapa tetangga kontrakannya, 2 orang teman lama, dan petugas masjid. Tapi di kejauhan, berdiri sosok wanita dengan mantel hitam dan payung putih. Ernie datang diam-diam, tidak ingin menarik perhatian. Ia berdiri jauh dari makam, menatap tanah merah yang baru ditutup. Hatinya tidak lagi penuh amarah seperti dulu, melainkan dipenuhi rasa iba dan penyesalan kecil. Yudi, bisiknya lirih. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Semoga kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri. Air mata jatuh perlahan, tapi bukan karena cinta yang tertinggal, melainkan karena kenangan. Kenangan tentang masa muda, tentang kebodohan, dan tentang harga sebuah kesetiaan yang dulu dianggap sepele. Ernie menunduk, berdoa sebentar, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Ia tahu, tak ada gunanya menangisi sesuatu yang sudah berlalu. Masa lalu telah mengajarkan banyak hal, dan kini yang harus ia lakukan adalah melangkah ke depan. Beberapa hari setelah pemakaman, Ernie kembali ke kantornya. Di meja kerja, ia menatap foto dirinya yang kini terpajang di sampul majalah bisnis ternama, Ernie Rahmawati, dari istri yang dihina menjadi wanita tangguh yang menginspirasi dunia. Ia tersenyum kecil, lalu memutar kursinya menghadap jendela besar. Kota Jakarta tampak sibuk dan berkilau di bawah sinar matahari sore. Dalam hati, ia berbisik pelan. Lihat, Yudi, dunia memang berputar. Tapi tidak semua orang punya kesempatan kedua. Kau memilih jalanmu sendiri, dan aku juga begitu. Hanya saja, aku memilih untuk tidak menyerah. Ernie menatap langit yang mulai berwarna jingga, seolah berbicara pada takdir. Ia tahu, hidup bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan di titik itu, Ernie tahu, penyesalan Yudi bukan lagi urusannya. Ia sudah selesai dengan masa lalunya. Malamnya, sebelum tidur, Ernie membuka jendela dan menatap bintang-bintang. Angin lembut masuk, membawa aroma hujan yang tersisa. Ia teringat kata terakhir Yudi di suratnya, tentang kebanggaan, tentang penyesalan, tentang ketulusan yang terlambat. Ernie berbisik pelan, semoga tenang di sana, Yudi. Aku sudah memaafkanmu, dan kini aku juga memaafkan takdir yang dulu membuatku jatuh. Ia menutup jendela, mematikan lampu, dan merebahkan diri dengan senyum tenang. Karena bagi Ernie, kisah cinta yang pahit itu telah berakhir. Dan penyesalan, hanya milik mereka yang terlambat menghargai apa yang pernah mereka miliki. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak kabar kepergian Yudi. Waktu berjalan cepat, tapi jejak dari masa lalu tetap tertinggal samar di ingatan Ernie. Bukan untuk disesali, melainkan untuk diingat sebagai pengingat bahwa setiap luka yang dulu menyakitkan, ternyata bisa menjadi pondasi yang menguatkan dirinya. Pagi itu, suasana kantor Eklat Mode Group begitu ramai. Para karyawan berlalu lalang dengan semangat. Di ruang utama yang elegan dan dipenuhi cahaya alami, Ernie berdiri di depan jendela besar, mengenakan setelan berwarna lembut dan jilbab satin abu muda. Di tangannya terdapat secangkir kopi hangat, sementara pandangannya menerawang jauh ke arah langit Jakarta yang cerah. Bu Ernie, sapa Lira sambil membawa beberapa berkas ke mejanya. Ini hasil final dari proposal ekspansi ke Eropa. Kalau ibu setuju, minggu depan tim legal bisa langsung berangkat ke Paris untuk pengurusan izin. Ernie tersenyum tenang. Terima kasih, Lira. Tolong atur jadwal rapat internal siang ini, aku ingin semua kepala divisi hadir. Baik, Bu. Lira keluar dari ruangan,
meninggalkan Ernie sendiri. Perempuan itu menarik napas panjang dan menatap pantulan dirinya di kaca. Ada kebanggaan yang tak ia ucapkan, bukan karena kekuasaan atau kekayaan yang kini ia miliki, tetapi karena ia tahu semua ini adalah hasil kerja keras dan air mata. Ia sudah menepati janjinya pada dirinya sendiri, untuk bangkit tanpa dendam, dan membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh status atau siapa suaminya, tapi oleh tekadnya sendiri. Beberapa jam kemudian, rapat dimulai. Semua kepala divisi hadir, dan suasana berjalan profesional. Ernie memimpin dengan ketegasan yang lembut, sesuatu yang membuat semua orang menghormatinya bukan karena jabatan, tapi karena wibawa. Namun di sela rapat, seorang pria parubaya dari tim investor internasional yang ikut hadir tampak memperhatikannya dengan kagum. Namanya adalah Leonard Wijaya, seorang pengusaha asal Singapura keturunan Indonesia yang menjadi mitra strategis baru perusahaan Ernie. Setelah rapat usai, Leonard menghampiri Ernie di ruang tamu kantor. "Bu Ernie," katanya sopan sambil tersenyum ramah. "Saya sudah bekerja sama dengan banyak pemimpin perempuan, tapi saya harus akui, cara ibu memimpin sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa tenang dan kuat sekaligus." Ernie menatapnya dengan senyum kecil. "Terima kasih, Pak Leonard. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." "Saya percaya itu. Dan saya rasa, kerjasama kita akan membawa banyak perubahan positif." Mereka berjabat tangan. Namun di balik formalitas itu, Ernie bisa merasakan sesuatu, bukan dalam arti romantis, tapi lebih pada rasa hormat dan kekaguman yang tulus. Bagi Ernie, itu sudah cukup untuk membuatnya merasa dihargai sebagai pribadi, bukan sekadar sebagai simbol kesuksesan. Beberapa hari berikutnya, Ernie diundang ke sebuah acara penghargaan Women in Business Awards di Hotel Ritz, Jakarta. Ia duduk di barisan depan bersama para tokoh wanita lainnya. Kilauan lampu panggung, gaun elegan para tamu, dan alunan musik klasik membuat suasana terasa megah. Ketika namanya disebut sebagai perempuan paling inspiratif tahun ini, seisi ruangan berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Ernie berjalan ke atas panggung dengan langkah tenang. Gaun panjangnya berwarna biru muda, sederhana tapi memancarkan keanggunan. Ia berdiri di depan mikrofon, menatap ratusan orang yang hadir. "Saya pernah berada di titik terendah dalam hidup," katanya dengan suara lembut namun bergetar makna. "Saya pernah kehilangan cinta, rumah, dan rasa percaya diri. Tapi saya belajar bahwa kekuatan sejati seorang wanita bukan diukur dari berapa kali dia jatuh, melainkan seberapa banyak dia berani bangkit dan tetap melangkah." Ruangan hening. Hanya tepuk tangan kecil yang perlahan membesar. Ernie menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat banyak orang meneteskan air mata. "Setiap luka adalah guru. Dan terkadang, kehilangan adalah jalan yang Tuhan berikan agar kita menemukan diri kita yang sebenarnya." Leonard yang duduk di barisan depan tersenyum bangga. Sementara Lyra, yang setia mendampingi sejak awal, menatap Ernie dengan mata berkaca-kaca. Sepulang dari acara itu, Ernie kembali ke rumah barunya, rumah bergaya minimalis modern di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu tidak terlalu besar, tapi hangat dan nyaman. Di dinding ruang tamunya tergantung foto-foto dirinya bersama tim, beberapa anak panti asuhan, dan potret ibunya yang kini tinggal di rumah itu juga. "Ibu, sudah pulang?" Suara lembut menyapa dari dapur. Seorang gadis muda berumur sekitar 20 tahun keluar sambil membawa nampan teh. Namanya Rara, adik sepupu Ernie yang kini ia angkat sebagai anak asuh sekaligus penerusnya di bidang desain. Ernie tersenyum. "Sudah. Kamu belum tidur?" "Belum, Bu. Aku lagi nyusun konsep desain buat koleksi musim depan. Aku pengin bikin sesuatu yang terinspirasi dari perjalanan hidup ibu." Ernie tertawa kecil. "Dari hidup ibu?" Rara mengangguk mantap. "Iya. Dari kisah seorang wanita yang pernah dijatuhkan, tapi memilih bangkit dan tidak membalas dengan kebencian." Ernie menatapnya dengan senyum haru. "Kalau begitu, kamu harus janji satu hal, Ra. Jangan pernah biarkan kesedihan mengubah hatimu jadi keras. Karena kekuatan tanpa kasih sayang cuma akan membuat kita jadi sama seperti orang yang dulu menyakiti kita." Rara mengangguk. "Aku janji, Bu." Malam itu, mereka duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat sambil berbicara tentang masa depan. Suasana hangat dan penuh kedamaian. Keesokan harinya, Leonard datang ke kantor Ernie membawa kabar baik. "Bu Ernie,
Katanya, tim dari Paris sudah menyetujui kerjasama penuh. Mereka ingin menjadikan koleksi terbaru Anda sebagai highlight di peragaan busana Eropa bulan depan. Ernie tersenyum lebar. Syukur alhamdulillah. Ini kerja keras semua tim. Dan, Leonard menatapnya sejenak sebelum melanjutkan, saya juga ingin menyampaikan sesuatu secara pribadi. Setelah melihat perjalanan hidup ibu, saya ingin mengusulkan sesuatu. Bukan bisnis, tapi proyek sosial. Kita buat yayasan baru, fokus untuk membantu perempuan korban kekerasan rumah tangga agar bisa mandiri seperti ibu. Mata Ernie berbinar. Itu ide yang luar biasa, Pak Leonard. Kalau begitu, kita jalankan bersama. Ernie mengangguk pelan. Kita jalankan bersama. Ada sesuatu yang hangat terasa di dada Ernie saat mengucapkannya. Bukan karena perasaan pribadi, melainkan karena ia tahu, inilah babak baru dalam hidupnya. Bukan lagi tentang membalas masa lalu, tapi tentang memberi arti pada kehidupan orang lain. Sore itu, ketika semua karyawan sudah pulang, Ernie berjalan sendirian ke balkon kantornya. Angin berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru reda. Ia memandangi langit senja yang oranye keemasan dan berbisik lirih. Terima kasih, Tuhan, sudah menuntunku sejauh ini. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir. Masih ada banyak hal yang akan datang, kesempatan, ujian baru, dan mungkin juga seseorang yang akan hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berjalan bersamanya dengan damai. Namun untuk saat ini, Ernie cukup bahagia dengan dirinya sendiri. Ia telah sampai di babak baru kehidupannya, babak di mana ia bukan lagi korban, bukan pula pelaku balas dendam, tapi wanita yang berhasil menemukan arti kebahagiaan sejati, berdiri tegak, memaafkan, dan tetap mencintai hidup meski pernah dihancurkan olehnya. Langit senja berubah menjadi malam perlahan. Dan Ernie menatap ke depan dengan senyum lembut, seolah siap menyambut kisah baru yang masih menunggu untuk ditulis.